Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Panggil Saja Kelvin. Yeay. Nah, kali ini Kelvin sudah berada bersama Bang Shinji Nakano. Kenalan dulu, Bang. Sudah kenal ya? Sudah lama dong. Sudah lama. Nah, kebetulan pun Kevin sudah berada di rumahnya Bang Shinji dan base campnya komunitas GGRC. GGRC itu kepanjangannya apa, Bang? Jam Gadang Reptile Community. Jam Gadang Reptile Community. Nanti Instagramnya Kevin taruh di deskripsi. Dan Bang Shinji pun punya YouTube kan, Bang? Punya. Nah, nanti YouTube Bang Shinji Kevin taruh di deskripsi. Boleh tahu namanya, Bang? Shinjipedia. Subscribe Shinji. juga ya. Subscribe juga ya di sini di pojok kanan. Nah, Bang, sekarang Kevin sedikit mau nanya-nanya nih, Bang, tentang free handle itu. Oh, Brandel. Iya. Oke. Kevin sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bang Shinji. Semoga saja Bang Shinji bisa bantu jawab tentang gimana itu dunia free handle. Nah, yang pertama nih, Bang Ji. Oh, ini kan Bang Shinji salah satu founder grup Venomostek terbesar di Indonesia ya, Bang Ji. Adminnya juga ya? Admin lah. Admin juga ya. Gak enak kalau dibilang founder. Iya. Ya, teman-teman semua pada tahu lah ya yang ada di grupnya kayak gitu. Ini Bang Ji, pertanyaan pertama sih dari seputar free handle nih. Tanggapan pribadi Bang Shinji, kenapa free handle itu dilarang? Dari pribadi ya. Dari pribadi dulu, Bang. Kalau tanggapan pribadi sih gini. Ada dua versi. Dua versi. Yang pertama, kalau untuk yang senior sendiri itu free handle, kalau bagi aku pribadi nih, ya nggak masalah. Karena mereka memang orang yang profesional, memang mungkin job desk-nya di situ, kerjanya di situ, cara makannya di situ, dan biasanya juga melestarikan entah itu kebudayaan atau warisan dari orang tuanya. Otomatis mereka yang profesional ini bukan semata-mata langsung bisa. Jadi mereka sudah dididik entah itu dari dini oleh orang tua mereka atau dari sesepuh atau leluhur mereka. Kan berarti mereka walaupun begitu dari awal mereka mencoba belajar, tentunya nggak ada yang langsung ada profesional. Lah gitu, ya, nggak ada yang langsung profesional. Pasti dari pemula juga. Tapi kan mereka diawasi dan diajari, entah itu mulai dari yang tidak berbisa terlebih dahulu, dan diawasi oleh orang tua atau anggaplah guru gitu. Guru. Tentunya seandainya terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab juga ada. Terus tindakan apa yang dilakukan jika terjadi hal yang tidak diinginkan itu juga sudah ada backupnya gitu. Iya. Berbeda dengan mereka yang baru main reptil kemarin, ibaratnya baru ya sama tahulah gitu. Iya. Langsung tanpa ada yang membimbing, tanpa ada yang mengawasi. Itu juga bukan profesi mereka, cuman semacam hobis dalam tanda kutip, semacam hobis, suka ular yang berbisa tanpa pengawasan, pastinya akan berbeda. Dan kebanyakan juga saat terkena gigitan atau hal yang tidak diinginkan, rata-rata mereka panik karena mereka sendiri umumnya banyak yang belum mengetahui cara penanganan dibandingkan prakteknya gitu. Mereka udah berani langsung praktek, turun ke lapangan langsung free handle atau show atau apa, entah itu tujuannya entah untuk tenar atau buat gaya-gayaan atau untuk foto atau video di sosmed, itu terserah mereka. Cuman yang disayangkan kebanyakan seperti itu. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka panik, nggak ngerti mau penanganan pertama seperti apa, makanya ya seperti itu yang banyak menjadi korban. Akhirnya meninggal. Makanya kita di grup itu sangat-sangat melarang itu, menghindari hal yang terjadi seperti itu.
Jadi di grup memang kita larang banget, nggak ada boleh free handle ya. Kalau mereka di dalam grup pasti ada orang free handle, cuman yang posting kita larang. Nah, kalau dia mau free handle ya silahkan di wall sendiri atau apa, itu Nggak harus hak di grup mereka. ke grup Nah, namanya. itu hak mereka. Tapi jika terjadi apa-apa juga ya, kita ya nggak urusan kita dong. Kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang Ji. Mana nih? Ini soalnya Kevin sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Nanti dari teman-teman dari Instagram, dari Facebook ada juga sih yang bertanya. Nanti Kevin selipin kok Bang. Pertanyaan kedua, apakah free handle menjadi penunjang ketenaran? Kalau aku pribadi jawab sih enggak sih. Enggak. Enggak. Tapi kalau Malah beberapa teman-teman reptil justru kalau melihat orang-orang awam atau orang-orang baru main reptil langsung free handle itu malah kelihatan konyol, malah diejek, dibully. Jadi nggak begitu tenar gitu. Mungkin beberapa orang yang nggak ngerti reptil mungkin wah gitu. Cuman ya hitungan persennya ibaratnya nggak semua yang bilang wah, mungkin ada yang mendoain matilah kena gigit gitu. ya Gitu Bang pasti ya. ada juga nyumpahin juga gitu. Karena ya tujuannya nggak jelas kan, mereka free handle untuk apa gitu. Iya. Next pertanyaan selanjutnya Bang Ji. Oh tadi ini udah Bang Ji bahas juga ya. Kenapa beberapa senior atau pemain lama nggak ada yang berani melarang free handle? Nah, seperti yang pembahasan yang pertama tadi, Ini boleh ngerokok Bang? boleh lanjut. Seperti pembahasan yang pertama tadi, kenapa nggak ada yang larang orang yang udah profesional gitu? Ya ibaratnya sekarang gini deh, seorang pembalap yang benar-benar profesional itu di jalan raya nggak bakal ngebalap. Mereka ngebalap di sirkuitnya. Begitu juga mereka yang profesional. Mereka kalau kalian kenal, mereka itu free handle ketika memang diinginkan. Entah itu show, Panggung. nah, itu panggung. Baik. Karena kan memang itu profesi dan entertain mereka lah gitu. Ibaratnya pemasukan atau Mereka dibayar, dapurnya di situ Bang. dapurnya situ. Dan juga untuk ya mewarisi Budayaan. kebudayaan dari sebelumnya. Nah, Berarti ibaratkan yang kayak atraksi ular itu dipadukan sama budayaan gitu Bang ya. ya sebagian ada yang seperti itu, sebagian juga memang diwarisi dari orang tua sebelumnya, orang tua atau generasi mereka sebelumnya. Jadi ya pastinya mereka ibaratnya dari kecil itu sudah mengetahui hal-hal yang seperti itu gitu. Berbeda dengan yang awam tadi seperti aku jelasin tadi. Kalau kan kadang ada nih pertanyaan medsos, malah kecelakaan kendaraan juga banyak kok ini kenapa free handle disamain sama kecelakaan kendaraan ya. Ibaratnya kalau orang profesional tadi itu adalah seorang pembalap, ya yang baru-baru tadi main sepeda aja masih goyang-goyang udah mau bawa motor di jalan raya. Kan besaran mana? Faktor kecelakaannya. Orang yang baru pinter main sepeda mau nyobain motor di jalan raya atau pembalap yang udah biasa? Jelas pastinya yang baru main Yang sepeda. baru main sepeda nyobain motor di jalan raya. Apalagi orang yang nggak ngerti apa-apa melihat wah keren ya. Pembalap mau ngelakuin freestyle mau apa seperti apa ya mereka udah Jauh lebih keren. jam terbangnya. Nah, kita mah jam terbang udah bicara jam terbang lah, kita bicara jam terbang. Mereka juga udah mencoba mengalami asam pahit di dunia itu udah gitu. Ibaratnya yang baru-baru mereka belum ngerasain ya, sekali ngerasain ya udah lewat. Karena penanganan kebanyakan mereka nggak tahu. Bahkan ada yang bikin miris. Ketika mereka show, captionnya aneh-aneh lah kayak yang sok bangga bermain sama malaikat gitu. Pas kena minta sumbangan. Nyusahin orang banyak, nyusahin terutama orang banyak. yang baru gabung kayak ke komunitas reptil gitu. Nah. Tapi di JGRC alhamdulillah nggak ada Bang. Enggak. Yang di JGRC, yang Venom rata-rata aku handle, aku larang. Paling ada satu orang itu pun memang benar-benar di bawah pengawasan aku. Yang baru nikah kemarin Bang Ji? Ya benar. Itu Ini juga dia minta izin buat miara Venom itu juga udah lumayan lama, cuman baru aku izin kemarin itu. Karena ya itu tadi aku menghindari takutnya nanti ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, benar. Ini Bang Sinji lumayan banyak loh koleksi ya. Boleh dikenalin dikit apa-apa aja di Bang Sinji? Nggak banyak banget sih, cuman Ini sedikit. agak bagian di sini soalnya kita berdua di ruangan ini nggak ada kameramennya loh teman-teman.
Apa aja nih Bang Ji? Kalau boleh tahu. Gak banyak sih, tinggal dikit sih paling ini Blue Insul, ini Purpureo maculatus, Barati, terus di atas Wegler, sama itulah pucuk buat sosialisasi. Sama Iya. ini Retic, ini Tuh. Senodermus javanicus, Boleh dengar? ini King Koros. Ini kok Senodermus javanicus ada di Sumatera, Bang? Ada, penyebarannya ada. Kok namanya itu, nama latinnya itu Senodermus javanicus gitu Bang? Ya mungkin penemuan di awalnya, ketemunya ular ini di Jawa gitu. Kalau ketemu pertamanya oleh herpetolog di Sumatera, mungkin namanya Sumatranus. Senodermus sumatranus. Oh. Cuman karena ketemunya di Jawa, dan mungkin banyak. Nah ini Senodermus javanicus ini termasuk kalau dibilang sih ular naga Bang. Kan Ya, nama lainnya kan dragon snake, ular naga. ada kayak motif-motifnya kayak kue lebaran gitu Bang. Jadi deh, kita langsung masuk ke inti pembicaraan aja lagi Bang.